Selamat siang, salam merpati Lovers Indonesia. Siang ini langsung kita bikinkan video tentang pertanyaan di kolom komentar. Gara-gara pembahasan video kita kemarin, perbedaan mencari tenaga merpati sama ngecor tenaga merpati, timbullah pertanyaan di kolom komentar seperti ini. Yang kiranya kawan kita bertanya, Bang, boleh atau enggak merpati player yang baru selesai mabung tuntas, mabung total, udah selesai, langsung dicor tenaganya? Mungkin dia dapat referensi tentang ide-ide di luar sana, di lapak mungkin boleh, tapi dia masih ragu dan dia bertanya ke channel kita. Di sini kita jawab, semoga bermanfaat video kita siang ini. Salam lagi, selamat siang, salam merpati Lovers Indonesia. Lanjut aja, sebelum kita lanjutkan ya, terima kasih banyak untuk udah subscribe, like, komen, bantu jawab, udah mampir, terima kasih banyak. Tanpa basa-basi, takut kelamaan ya. Sesuai opening awal, gara-gara pembahasan video kita yang kemarin itu tentang perbandingan antara ngecor tenaga player sama cari tenaga merpati itu beda. Kemungkinan kawan kita ini menimbulkan pertanyaan kayak gini, boleh atau enggak playernya yang sudah tuntas mabungnya, sudah selesai terus dicor tenaganya, dengan harapan, pertanyaan dia kemungkinan ya, dengan harapan dia ini tenaga si merpati dia ini bakalan cepet pulih seperti awal lah, seperti sebelum mabung total. Harapan semua orang pasti begitu, pengennya cepet, instan, jadi tinggal gas ya. Tapi nggak semudah itu bermain merpati kolom, Pak. Di sini saya jawab pertanyaan dia sesuai apa yang di kolom komentar, dan jawaban saya nggak boleh. Mungkin di luar sana ada yang menerapkan hal seperti ini, sekiranya mabungnya udah selesai terus langsung katanya ngecor tenaga, alih-alih pengen ngambil tenaga, tapi cara ngelatihnya malah ngecor tenaga. Ujung-ujungnya apa? Kehabisan tenaga. Paham kan? Gini Bang, kenapa merpati yang baru beres mabung total, meskipun sudah seminggu beres mabung totalnya, bulunya udah bagus semua, sekiranya tenaganya udah bagus, nggak boleh dicor? Karena apa? Sebagus-bagusnya fisik yang kita lihat pada si merpati yang baru selesai rampas, baru selesai mabung total, istirahat cukup lama, itu tetap tenaganya bakalan menurun. Enggak seperti yang kita lihat, wih merpati kita ini udah seger nih, bulu baru nih, tenaganya wah. Enggak Bang, logikanya di luar sana, di lapangan, kalau kita baru membawa merpati player yang selesai mabung total, itu pastinya di lob deket dulu. Meskipun si merpati itu mapan di lapak satu itu, atau memang udah khatam, walaupun di engkel dia tetap pulang dulunya, tetap dari start sampai ke lapang, tetap aja nggak boleh diperlakukan instan seperti itu. Itulah kenapa kebanyakan orang gini, merpati yang baru selesai mabung total mentang-mentang sudah bisa main lagi, terus di lock lagi, dengar rayuan kawan, ayo mentok, langsung ikut, ya nggak? Ntar ujung-ujungnya ketinggalan terbangnya, alasannya nanti, oh iya karena baru selesai mabung. Ya wajar, udah tahu alasannya baru selesai mabung, kenapa lo langsung lepasin di start? Ya kan? Logika aja gitu. Berarti si merpati tersebut tenaganya masih belum bagus. Itulah kenapa merpati player, bahan player, ataupun bahan sekaligus yang baru rampas, kalau memang sekiranya dia baru selesai mabung total, dilatihnya seperti dari nol. Kadang orang ngeyel di luaran sana itu, ngeyel, dibilangin atau dikasih taunya, saling sharing tuh dibilangin sok pinter. Nanti ujung-ujungnya apa? Kalau burung itu nemplok, menclok, atau nangkrong, atau pergi ke tempat lain, atau ngaprak entah ke kiri atau ke kanan jalurnya, nanti disalahin apa? Yang disalahin merpatinya, katanya bego, katanya merpatinya habis mabung total tolol, katanya. Padahal apa? Ownernya yang basing-basing, ownernya yang sesuka hatinya ngelatih burung. Itu yang saya kesel kebanyakan. Itulah kenapa bermain merpati kolong itu harus diterapkan kesabaran, benar-benar ekstra, apalagi merpati kolong. Jadi untuk kawan kita ini, kalau memang sudah mengalami hal seperti ini, merpatinya baru selesai mabung total, istirahat udah cukup lama, niatnya mau dimainin lagi, latih pencarian tenaga terlebih dahulu.
Itu yang paling penting, cari tenaga, bukan ngecor tenaga. Kalau ngecor tenaga pada merpati yang sudah kehabisan tenaga, itu malah lebih parah, tambah habis tenaganya. Tapi kalau merpati yang sudah istirahat lama, otomatis tenaganya mulai berkurang. Tapi kita latih dengan cara melatih pencarian tenaga. Misalkan hari Kamis mulai masuk di lapak, lob tipis-tipis, lob deket-deket. Hari Jumat mulai mundur, tambah jarak lagi, pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, itu pasti bakalan nambah tenaganya. Tapi nggak langsung seteloran itu nambah tenaganya, nggak mungkin. Butuh biasanya 3 teloran, 4 teloran baru kelihatan nambah tenaganya setelah dia mabung lama atau istirahat total. Nggak ada. Kalau saya bilang, orang bilang setelah mabung total di lob 2 teloran tenaganya udah pulih maksimal kayak biasa, nggak ada, nggak mungkin. Nggak mungkin, walaupun dibantu jamu, walaupun dibantu suplemen, tenaga aslinya nggak mungkin pulih secepat itu. Kalau umumnya saya lihat yang saya coba setelah istirahat total cukup lama, itu 4 teloran tanpa bantuan doping, tanpa bantuan suplemen, tanpa bantuan jamu, tenaganya sudah mulai kelihatan maksimal seperti awal. Kalau memang sudah maksimal, sekiranya udah 4 teloran, baru dibantu pakai jamu, baru dibantu pakai suplemen, baru bisa lomba. Itu kalau versi saya. Jadi setelah istirahat total, nggak mungkin saya langsung latih sekitar seteloran, 2 teloran, langsung 3 teloran, yang teloran ketiganya langsung dilomba, nggak. Karena apa? Percuma. Mau happy-happy, tapi buang duit terus kondangan untuk panitia, no. Kalau saya sih enggak. Saya berpikir secara logika, nyari duit susah-susah, hiburan sih hiburan, tapi logis saja. Kalau orang bilang, oh kebanyakan ngelop lomba kagak, itu urusan kita. Kita juga berpikir secara logika. Mau kondangan terus setiap lomba, mau duit diambil terus panitia dengan alasan kita, oh biar happy aja, nggak ngincar senang, bohong. Setiap pemain yang lomba di minggu turun berharap dari rumah dia podium, kinerja burungnya bagus, itu pasti. Jadi kalau saya bilang, oh enggak, saya nggak berharap podium, nggak berharap juara, munafik. Karena saya paling nggak suka orang-orang munafik kalau kayak gitu di lapangan. Itu logika dan itu pasti. Setiap orang yang turun di minggu A berharap, semoga burung kita si A ini rezeki, semoga podium, semoga bawa 2 pasang bisa podium dua-duanya atau salah satunya. Biasanya begitu. Tapi nanti giliran ditanya, enggak ngincer podium kok, cuma pengalaman buat happy-happy hiburan aja. Tapi sampai rumah, dikit lagi gitu aja alasannya. Ya kan, nggak usah nggak ngaku. Itu logika dan itu bukti nyata di lapangan. Udah puas ngeliat kayak gituan, jadi nggak perlu ingkar kalau saya bilang. Untuk kawan kita ini, saya rasa sudah jelas ya. Sekiranya sudah punya burung yang istirahat lama, udah selesai mabung lama, mabung total, itu wajib dicari tenaga dulu. Minimal 2 teloran, 3 teloran, cari tenaga dulu. Jangan langsung dilombain. Atau jangan langsung ngecor tenaganya, jangan. Pelan-pelan aja, biar fokus lagi ke betina, biar nambah lagi tenaganya perlahan. Itu pasti, gitu loh. Daripada buru-buru, buang-buang waktu, ujung-ujungnya nanti PR bertahun-tahun. Ya, saya rasa jelas, cukup jelas malah di siang ini penjelasannya. Kalau memang masih kurang jelas, ada kolom komentar, silahkan bertanya di kolom komentar. Ada yang mau curhat, ada yang mau bantu jawab, silahkan di kolom komentar. Yang penting menggunakan kalimat yang sopan. Kita saling sharing, gak ada saling menggurui. Terima kasih banyak. Salam Merpati Lovers Indonesia.